Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nuriyah, NIM E 2019-2320, kelas Ekonomi Syariah 7 dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang teori Erik Lindahl. Teori Erik Lindahl. Erik Lindahl mengemukakan analisis yang mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Bowen. Hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Sekali lagi, dia anggap bahwa dalam perekonomian hanya ada dua orang konsumen, individu C dan D. Analisis Lindahl didasarkan pada analisa kurva indifference dengan anggapan tetap yang terbatas. Panel A dan B, yaitu di diagram 4,8, menunjukkan kurva indifference masing-masing bagi individu C dan D. Sumbu datar menunjukkan jumlah barang publik dan sumbu tegak menunjukkan proporsi biaya yang ditanggung oleh masing-masing individu. Jadi misalnya individu C bersedia membayar sebesar H% dari biaya total penyediaan sejumlah tertentu barang publik, maka sisanya sebesar 1 min H% akan ditanggung oleh individu D. Kurva A1, A2, A3 menunjukkan kurva indifference individu C, sedangkan kurva B, B menunjukkan kurva indifference individu D. Kurva indifference bagi kedua individu tersebut mempunyai hak melengkung ke atas karena kita membuat asumsi bahwa setiap individu suka akan barang publik, akan tetapi tidak suka akan membayar biaya penyediaan barang tersebut. Kita dapat memperoleh kurva permintaan C dan D untuk suatu barang publik dengan menentukan kepuasan maksimum setiap individu pada setiap proporsinya biaya. Misalnya, apabila individu C harus membayar sebanyak H%, maka ia akan memaksimumkan kepuasannya dengan memilih konsumsi barang publik sebesar G. Sebaliknya, individu D harus membayar sebesar 1 min H% sehingga ia akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasannya dengan memilih barang publik sebesar 0 Ki. Apabila setiap titik maksimum kurva indifference individu C dan D dihubungkan, maka kita akan mendapatkan kurva AA dan BB yang optimum dan secara bersamaan juga membahas mengenai alokasi pembiayaan barang publik antara anggota masyarakat. Kelemahan teori Lindahl adalah karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu, kelemahan utama dari analisa Lindahl ini adalah penggunaan kurva indifference. Sifat barang publik atau yang tidak dapat dikecualikan menyebabkan tidak ada seorang individu yang bersedia menunjukkan preferensinya terhadap barang publik. Kritikan lainnya terhadap teori Lindahl adalah bahwa teori tersebut hanya melihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.